Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masuk pada pembahasan baru yaitu Kitabus Shiyam. Pembahasan seputar puasa. Qala Musannifu rahimahullah ta'ala Kitabus Shiyami Al-aslu fihi qauluhu ta'ala halaman 34. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al aslu fihi, apa maksudnya al aslu fihi? Dasar, dalil tentang masalah puasa. Fihi ay fisyam. Al aslu fisyam maksudnya. Jadi dasar kewajiban puasa. Dalil yang menunjukkan kewajiban puasa adalah firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Ini ma'ruf ya, insyaallah dalil yang sangat familiar. Di bulan Ramadan ayat ini yang paling viral, ya, di mana-mana pasti dibacakan. Ya, ini di bulan Ramadan. Ini sangat gamblang sekali ya. Walaupun secara pelaksanaannya zaman dahulu itu bertahap. Jadi tahap awal itu bisa milih antara puasa sama bayar fidyah, bisa milih. Terus pada ketika turun ayat berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ya hudal linnas faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, baru di situ dijazmkan, tidak ada pilihan. Asalnya semua wajib berpuasa kecuali nanti kalau ada udzur. Ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yang punya udzur bisa mengganti di hari yang lain. Tapi kalau mengganti juga nggak bisa, baru bayar fidyah. Seperti itu. Kutiba itu isim mau fi'il Mas Ahmadi. Fi'il apa? Maklum atau majhul? Maklum atau majhul? Maklum itu apa, Mas? Maklum itu disebutkan pelakunya. Majhul tidak disebutkan pelakunya. Nasoro yansuru, nasron nasirun, mansurun, unsur latansur, mansorun, minsorun, nusiro. Nasoro yansuru itu maklum. Nusiro yunsoru majhul. Aktif pasif. Me sama di. Ya kan? Lah kutiba itu maklum atau majhul, aktif atau pasif? Pasif. Berarti majhul lah. Kalau fi'il madhi majhul butuhnya apa? Kalau maklum butuh fa'il, kalau majhul ngerti. Setiap fi'il maklum wajib ada fa'ilnya. Nah, kalau majhul justru fa'il harus disembunyikan, tapi gantinya fa'il apa? Gantinya fa'il itu naibul fa'il. Gitu? Isim rofa ada berapa? Ada 6 toh? 1 mubtada, 2 khobar, 3 isim kana, 4 khobarina, 5 fa'il, 6 naibul fa'il. Dah katam toh? Dah katam. Abi muspro ing dina riyadi.
Ya, bersama ujungnya ini juga muspro orang nggak di murojaah. Ikut gugur juga. Enggak, terus kabeh muspro. Ya, nah di sini naibul fa'ilnya mana ya, kutiba telah diwajibkan. Mana naibul fa'ilnya? Asyamu. Maka asyamu itu rofa. Kalau nasab asyama, kalau jar asyami. Ini baca rofa karena sebabnya naibul fa'il dari kutiba. Asalnya kan kutiba siyamu alaikum, misalnya gitu. Kutiba alaikumus siyamu, ya, rofa itu. Kama kutiba ala ladina min qablikum, sebagaimana dia telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau naibul fa'ilnya kutiba yang kedua, mana Mas Arif? Naibul fa'ilnya kutiba yang kedua. Kurang tepat? Mas Tri? Mas Ikwan? Domir mustatir, takdirnya kembali ke asyam. Ya si asyam itu. Jadi sebagaimana dia diwajibkan, dia siapa? Dia puasa. Jadi kutiba ini naibul fa'ilnya domir dia, huwa. Kama kutiba huwa ala ladina min qablikum. Huwa siapa? Huwa siyam. Ya. Ini sangat gamblang ya. Ini dalil yang sangat familiar sebagai dasar awal mula kewajiban puasa bagi kaum muslimin. Berikutnya, tadi dalil pewajiban puasa Ramadan. Wa yajibu siyamu Ramadhana wa yajibu siyamu Ramadhana ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala saumi biru'yatihi au ikmali sya'bana salathina yauman. Artinya wajibu dan wajib puasa Ramadan itu ala kulli muslimin, apa ala kulli muslimin? Nah, atas setiap muslim. Nah, ingat syarat pertama yang kena kewajiban ini apa? Muslim. Non muslim tidak wajib puasa. Enak loh? Enak. Ya. Ini bukan masalah enak enggaknya ya. Ya. Aman tidaknya gitu. Manfaat tidaknya. Jadi ala kulli muslimin. Jadi syarat pertama muslim, yang terkena kewajiban puasa Ramadan muslim. Non muslim enggak wajib. Baligin, sudah balik. Berarti kalau belum balik tidak wajib. Tapi kalau sudah mumayyiz, dia puasa sah dan dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kalau sudah mumayyiz. Jadi walaupun belum balik dia puasa, tapi sudah mumayyiz, maka dia dapat pahala dengan puasanya. Cuman dia nggak wajib. Paham? Misalnya anak laki-laki 10 tahun, belum balik dia, ikut puasa 1 bulan, sah nggak puasanya? Sah. Dia dapat pahala dari puasanya. Tapi dia nggak wajib puasa asalnya. Namun demikian, para salaf terdahulu, para sahabat, mereka apa? Ya, melatih anak-anak mereka puasa dari kecil. Bahkan sampai apa? Dibuatkan mainan ini dan itu untuk apa? Bahasa Jawanya itu nyelimur. Tahu nyelimur? Apa kalau bahasa Indonesia nyelimur itu, Mas? Hah? Untuk mengalihkan ya, untuk mengalihkan perhatian laparnya kepada mainannya itu. Apalagi anak-anak itu kalau sudah asik mainin sudah laparnya hilang. Tapi nanti nggak main, lapar lagi, nangis lagi. Ingat minumnya, ingat makannya ya nangis lagi. Maka nanti apa?
Dialihkan lagi, dihibur lagi. Nanti lupa lagi sama laparnya. Terutama nanti di jam-jam 12 itu yang biasanya puasa level puasa level beduk itu ya. Itu nggak puasa namanya. Ya namanya nggak puasa, namanya makan latihan puasa mungkin itu ya. Nah itu waktu apa itu menjelang adzan jam 12 atau adzan zuhur itu sebaiknya itu fokus orang tua itu untuk apa menghibur anak supaya kuat sehari. Itu insya Allah kalau sehari 2 hari itu lolos insya Allah ke sana itu udah aman insya Allah anak-anak itu. Nah. Alhamdulillah anak saya yang kelima kemarin puasa levelnya cuma sehari tok. Itu baru pertama kali puasa. Tahun kemarin belum puasa. Ini TKB. Tahun kemarin belum mulai puasa. Ini puasa pertama tahun ini. Ini alhamdulillah puasa levelnya cuma sehari pertama tok. Sampai nangis-nangis sudah nggak tega ada minum aja lihat sama makan. Hari kedua udah berupaya kita hibur-hibur alhamdulillah itu sampai hari terakhir bisa full sehari terus yang 29 hari TKB. Alhamdulillah. Dan itu puasa pertama. Tahun kemarin belum mau puasa. Ya dibangunin susah tapi ya perjuangan. Setiap sahur itu perlu ya pokoknya dibangunkan dipaksa. Kita gendong, kita dudukkan, kita suapin sambil merem-merem itu jejelin gitu. Habis itu selesai tidur lagi dia. Gitu. Karena kalau nggak sahur mesti nanti nggak mau puasa dia. Ya. Itu alhamdulillah. Tapi itu perjuangannya setiap sahur mesti harus nyuapin. Ya, setiap sahur harus nyuapin. Pokoknya dibangunkan dari tempat tidur, didudukkan udah. Jadi bangunkannya itu udah mepet-mepet, udah sahur itu semua udah siap semua, baru dibangun. Angkatkan, dudukkan tempat makan, udah suapin langsung, Habis itu epar lagi ya, tidur lagi. Iya. Alhamdulillah kuat. Nah ini ikhwah. Jadi muslim balik akil. Kalau ketiga apa? Berakal. Orang gila berarti tidak wajib. Ya berarti kalau pengen tidak kena kewajiban puasa silahkan. Ya. Jadi tidak berakal. Bisa karena apa? Koma, karena sakit tidak sadarkan diri toh. Koma yang berbulan-bulan itu kan ada toh. Nah, maka itu tidak terkena kewajiban puasa. Ya. Kemudian qadirin mampu ala saum. Jadi mampu itu berarti tidak ada penghalang-penghalangnya. Artinya apa? Tidak sakit, ya, tidak safar. Jadi kemampuan di sini tidak dikembalikan pada person-person, tapi kembalikan pada syar'i. Batasan mampu tidak itu seperti apa? Nah, gue rapos, aku kuat mas, suruh mampu. Boleh nggak alasan seperti itu? Tidak boleh. Jadi maksudnya qadir itu mampu itu dikembalikan kepada syar'i. Jadi asalnya setiap orang muslim yang balik akil itu wajib puasa. Baru kalau tidak mampu karena sakit, tidak terkena kewajiban puasa, tapi harus mengqadha. Atau karena sudah lanjut usia. Ya, kalau lanjut usia, dia bisa mengqadha nggak kira-kira? Nggak bisa loh, sekarang saja sudah tua, mosok makin lama makin muda kan nggak mungkin. Jelas? Tahun ini udah nggak kuat karena tua lah, tahun depan apa jadi muda? Kan enggak. Justru lebih lemah. Berarti kemungkinan mengqadha ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada kemungkinan mengqadha, langsung bayar fidyah. Jelas ini ya, itu maksudnya qadir seperti itu. Bukan terus dikembalikan pada, waduh saya kerja keras, susah di bangunan ini nggak kuat. Berarti saya nggak apa-apa bayar fidyah. Nggak bisa seperti itu. Maka bagi para pekerja keras harus mencoba puasa dulu. Harus mencoba puasa. Niat dari awal itu puasa. Terus ya bekerja sebagaimana biasanya. Ya. Maka insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Kalau sungguh-sungguh Allah akan mudahkan. Ya. Dan kita ngalami sendiri ya, ngalami sendiri. Ya, ngalami sendiri. Jadi puasa dalam kondisi apa? Bekerja itu alhamdulillah kuat. Jadi kalau enggak puasa, kita telat sarapan itu udah lemes.
Iya kan? Dari pagi belum sarapan terus kita kerja, itu jam 9 itu udah mata berkunang-kunang. Menatap temennya itu seolah-olah makanan. Kayak dicokot-cokot itu kan. Itu kalau nggak puasa. Tapi ketika puasa, Masya Allah, kok bisa kuat? Padahal nggak sahur. Gitu. Nggak sahur, nggak sarapan, puasa. Kerja, ya kuat Alhamdulillah. Karena apa? Ya dimudahkan oleh Allah SWT. Ketika ada niat. Jelas ya. Maka para pekerja itu harus niat puasa dulu dari malam, sahur, kemudian ya bekerja. Ya bekerja ala kadarnya, bilang saja sama bosnya, ini pokoknya nembe poso kula ngutamake poso nggih, nek mboten target ya gajine jangan potong nggih, mboten napa-napa. Sing penting kula tetep poso. Biasanya targetnya iso semene kintal ngangkute barang niki mergo poso nggih. Hanya 60-70% nggih, jangan potong 30% nggih, mboten napa-napa. Nek tegel. Ini ngosok nggih, wong poso wong kerja malah mbot kudune malah ditulungi kan. Nek tega, nek mentolo. Ini artinya puasa harus jadi prioritas karena setahun sekali dan itu maslahatnya besar sekali. Ya. Baru kalau memang nggak kuat betul mau semaput baru ya batal kayak mokel gitu loh. Boleh mokel. Ya kalau sudah mata berkunang-kunang, gemeter ya kan. Ya kalau nggak segera tertolong itu bisa darurat ya, segera makan dan minum saja, padang meneh gitu. Padang meneh itu. Tapi nanti harus mengkodok ketika pas nggak bekerja. Saya yakin orang itu nggak mungkin dalam setahun itu bekerja terus, nggak mungkin. Pasti ada di mana dia itu hari-hari libur itu mesti ada. Nah ketika di hari libur itu dia mengkodok. Bisa dipahami ya? Jadi bukan udzur syar'i, orang bekerja keras itu bukan udzur syar'i untuk tidak puasa. Itu maksud dari qadir ya, mampu. Itu syarat orangnya. Sekarang syarat waktunya. Biru yatihi au ikmali sya'ban salatina yauman. Dengan sebab ru'yah, ya, dia telah melihat hilal Ramadan. Artinya apa? Sudah masuk Ramadan. Jadi terkena kewajiban itu kalau sudah masuk bulan Ramadan. Masih Sya'ban wajib puasa enggak? Enggak. Nah, berarti di sini apa? Masuknya bulan Ramadan atau pergantian bulan itu ada dua tanda. Satu, nampaknya hilal. Kalau sudah nampak hilal tanggal 1 itu berarti sudah ganti bulan. Atau yang kedua, kalau tidak nampak ru'yahnya maka ikmali Sya'bana salasin, menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Berarti gini, bulan Hijriyah itu paling sedikit berapa? 29. Paling banyak 30 hari. Berarti puasa itu paling sedikit berapa? 29. Paling banyak 30. Itu kaidah. Ya, kalau seperti kemarin puasanya ikut yang hari Kamis, awal puasanya ikut yang hari Kamis. Tapi lebarannya misalnya apa? Yang lebaran duluan itu hari apa? Hari Jumat, hari Sabtu lah, hari Kamis. Jadi kan nanti puasanya cuma 28 hari. Ya dah? Nah, itu. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Nah, aku pokoknya nek poso ya milih sing keri Mas, nek sholat Id milih sing dhisik. Ada seperti itu. Golek sing ringan. Adinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersusah. Ya ringan-ringan saja. Jadi dek posone milih sing keri, bodone milih sing dhisik. Ya, itu namanya nggak fair ya. Nggak fair. Ya kalau seperti tahun ini kan yang puasa duluan juga 30 hari, yang puasa belakangan juga 30 hari. Ya tak? 30. Berarti kalau misalnya puasanya milih yang belakang,
yang hari Kamis, idnya milih yang Jumat masih dapat 29, masih masuk. Ya kan? Ya. Karena nanti kalau yang puasa duluan 29 hari, yang puasa belakangan 30 hari, wes. Cuma dapat berapa itu nanti? Ya 28 hari. Jadi kurang. Tapi kalau seperti kasusnya Pak Sri tadi saya tanya, dia kan umroh ya, umroh. Awal Ramadan berada di Saudi. Saudi puasa hari apa? Hari Rabu. Puasa hari Rabu. Akhir Ramadan beliau pulang ke Indonesia, ngikuti madhabnya pemerintah. Pemerintah hari raya hari apa? Sabtu. Berarti kalau puasanya di Saudi berarti kan puasanya berapa hari? 31 hari beliau tadi puasanya. Waduh, ini saya juga perlu ngaji lagi untuk masalah ini, bagaimana pendapat yang kuat gitu ya. Jadi beliau puasa 31 hari tadi. Karena ngikuti pemerintah Indonesia gitu loh. Ya. Walau alam ya, itu butuh kajian yang mendalam masalah itu, ya kan. Kalau kasus seperti itu bagaimana? Karena kan maksimal hitungan hijrah itu 30 hari. Kok puasanya 31 hari bagaimana? Mungkin solusinya walau alam ya. Itu kalau mau mengikuti pemerintah bisa, tapi di hari terakhir itu dia nggak puasa, tapi nggak sholat. Ya, di hari Jumatnya, karena dia kan hari Kamis sudah 30 hari, hari Jumatnya dia nggak puasa, tapi sholatnya ikut yang hari Sabtu. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah makan. Sudah makan ya, karena dia kan sudah 30 hari, ya kan? Sudah 30 hari. Wallahu alam. Kemudian beliau tadi juga sudah membahas dengan beberapa asatidzah, katanya juga ada yang berpendapat seperti itu. Makanya saya tertarik untuk nyari coba nanti apa? Nyari pembahasannya. Kalau kasus seperti itu bagaimana pendapat yang kuat? Apakah memang ada riwayat yang menyatakan puasa itu bisa 31 hari? Bahkan ada yang 28 hari. Ada yang 28 hari. Mungkin apa? Dia kerja di Indonesia. Kerja di Indonesia. Indonesia puasanya belakangan. Saudi puasanya duluan. Kemudian dia pulang pergi ke Saudi. Dia nangis betul sih. Padahal baru dapat 28 hari. Iya itu kan. Ya. Kan nggak mungkin toh sholat Id kemudian apa? Tapi masih puasa kan nggak mungkin. Nah ini masya Allah ini dapat apa itu materi baru, coba nanti kita bahas bersama-sama nanti apa kita cari pembahasannya para ulama seperti apa dalam masalah seperti itu. Intinya masuknya bulan atau pergantian bulan ditandai dengan dua hal. Apa tadi? Ru'yatul hilal dan ya, penggenapan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Dan itulah yang bisa dipraktekkan atau biasa dipraktekkan dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Ya. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Idza ra'aitumuhu fasumu. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa in ghamma 'alaikum faqaduru lahu. Faqaduru lahu. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin faqduru lahu salasin. Faqduru lahu salasin. Wa fi lafdhin fa akmilu iddata sya'bana salasin. Riwayat Bukhari. Ini dasarnya ya. Dasarnya adalah nas dari Nabi. Jadi yang dipraktekkan oleh pemerintah kita itu apa? Ada dasarnya nas dari Nabi. Jadi ru'yah dengan metode ru'yatul hilal. Jika kalian telah melihatnya, melihat apa? Hilal Ramadan, fasumu, maka berpuasalah.
Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian telah melihatnya hilal Syawal, maksudnya itu ya, hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Maksudnya apa? Idul Fitrilah itu ya. Berbukalah. Artinya akhiri puasamu. Fa'inhum alaikum, jika tertutup bagi kalian, artinya apa? Karena mendung atau memang tidak terlihat, faqdurulah. Ya, faqduru lahu. Nah, di sini yang ada beberapa tafsiran ya dari para ulama. Jadi faqduru lahu itu ada yang menjelaskan perkirakanlah, ada yang menjelaskan seperti itu. Ada yang menjelaskan faqduru lahu itu apa? Genapkanlah. Berdasarkan riwayat-riwayat yang berikutnya ini. Maka beliau di sini menjelaskan beberapa riwayat untuk menyatukan penafsiran dari faqduru lahu itu. Apa maksudnya faqduru lahu? Nah, dijelaskan dalam riwayat lain, faqduru lahu salasin. Maka genapkanlah Sya'ban itu, genapkanlah bulan itu menjadi 30. Lahu itu maksudnya bulan. Hitungan hari itu 30. Karena itu ru'yatnya itu di tanggal 29 ya. Nah, maka dilihat kalau tidak nampak berarti digenapkan 3. Setelah 30 enggak ada 31, mesti apa? Tanggal 1. Gitu. Maka maksudnya faqdurulah itu apa? Genapkanlah. Genapkan dari 29 menjadi 30. Pada riwayat yang lain lebih spesifik lagi. Fa'akmilu iddata Sya'ban salatin. Maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi ru'yah itu dilakukan tanggal 29 ya setiap bulannya, dan sebaiknya memang setiap bulan itu adakan ru'yat walaupun di beberapa titik ya. Ya supaya nanti di dalam menentukan ru'yat di bulan-bulan berikutnya ini juga bisa pas. Itu bisa pas. Jadi tidak hanya apa pada bulan Ramadan sama Syawal sama Dzulhijjah saja. Ya. Namun demikian kalau tidak bisa dilakukan setiap bulan ya paling tidak bisa mengenal pergerakan bulan. Contohnya misalnya apa? Bulan Saban, tanggal 29-nya ketika bulan Saban tidak ru'yat, maka kan harus melihat ketinggian bulan ini segini ini biasanya tanggal berapa gitu kan. Jadi tanggal 29-nya kapan kan gitu. Maka ini bisa ditentukan. Ya, itu ya tentang syarat masuk bulan Ramadan. Ada yang dibahas? Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah ru'yat hilal yang mana yang harus dipakai. Ya, jadi dalam masalah ini ada dua pendapat yang familiar di kalangan para ulama. Ada ru'yat global, ya kan? Ada ru'yat zonasi. Artinya apa? Setiap wilayah daerah itu punya ru'yat sendiri-sendiri. Nah, itu. Dan masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen. Ya. Kalau ru'yat global berarti ketika ada satu negara, ya, dan biasanya Saudi yang pertama kali lihat karena itu memang pusatnya dunia, ya kan, pusatnya dunia. Tengah-tengahnya bumi itu kan Mekah, ya kan? Tengah-tengahnya bumi itu adalah Mekah, sentranya di situ. Maka ketika sudah ada, tidak harus di Saudi ya, dimanapun satu negara di dunia ini sudah melihat hilal, maka kalau pakai manhaj atau madhab Wahdatul Matholik, ya kan, ru'yatul global, maka berarti negara-negara yang lain harus ikuti puasa, dan itu sebenarnya lebih bisa menyatukan umat ya sedunia lah ya. Cuman ada pendapat juga yang cukup kuat, ya cukup kuat, yaitu apa? Ya, ru'yat zonasi sesuai wilayahnya atau ta'adudul matholik kalau istilah para ulama. Jadi matlaknya itu berbeda-beda sesuai dengan negaranya masing. Negara kita menganut madhab apa? Zonasi. Ya.
matlak yang zonasi yang perwilayah itu punya matlak sendiri. Walaupun di negara sudah lain sudah terlihat, kita belum lihat ya kita tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum. Seperti itu. Jadi masing-masing punya dasar dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni segala kesalahan kita dalam masalah ini karena sudah beristihad para ulama kita dalam masalah ini. Berikutnya wa yusamu biru'yati adlin lihilalihi wa yusamu dan ditetapkan untuk puasa dengan ru'yahnya seorang yang adil terhadap hilalnya. Artinya gini, untuk menetapkan satu Ramadan itu hanya cukup dibutuhkan persaksian satu orang. Paham? Jadi kalau ada satu orang yang sudah bersaksi dan bersumpah bahwa saya telah melihat hilal dengan mata kepala saya sendiri dan orangnya terpercaya, nggak terkenal bohong, itu sudah harus diterima. Harus diterima. Walaupun mungkin secara teori hisab ini secara teori tidak mungkin dilihat. Maka secara nas sebenarnya itu cukup persaksian satu orang. Ketika dia sudah melihat dan bersaksi atas nama Allah bersumpah, ya, sudah dia harus diterima. Apalagi ada dua, apalagi ada tiga orang yang bersumpah, maka lebih kuat lagi. Paham maksudnya ya? Itu untuk menetapkan satu Ramadan. Wala yuqbalu fi baqiyati syuhur illa adlani, dan tidak diterima fi baqiyati syuhur pada bulan-bulan yang lain selain Ramadan melainkan minimal dua saksi yang adil, saksi yang terpercaya. Jadi kalau satu Ramadan itu bisa ditetapkan hanya dengan satu persaksiannya cukup, satu orang. Tapi kalau bulan-bulan yang lain minimal dua, termasuk Syawal, menetapkan satu Syawal itu minimal dua orang. Wa yajibu tabyitun niyatis li siyamil fardhi wa aman naflu fayajuzu biniyatin minan nahari. Dan wajib tabyitun niyah, jadi berniat di malam harinya untuk puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kodok Ramadan itu puasa wajib, itu wajib niat dari malamnya. Artinya malam ini misalnya masuk satu Ramadan, kita malam ini harus niat besok puasa. Kalau misalnya gini, seseorang masih ragu-ragu besok itu mau safar, ya, atau mau ngecor, safar misalnya ya, ngecor kan kerja berat, kalau nggak safar kan bukan udzur. Safar ya, safar itu udzur, ya kan? Safar itu udzur. Kayak besok itu mau safar, safar kayak perjalanannya berarti puasa enggak ya? Nah, dari malam masih ragu-ragu, dia nggak sahur, kemudian pagi ternyata penerbangan dibatalkan. Timbane rasido poso ora safar ya tak poso wae, gimana? Sah nggak puasanya? Ya sah, tapi itu puasa sunnah, tidak dianggap sebagai puasa Ramadan. Dia harus mengqadha. Kalau puasa Ramadan harus dari malam. Harus dari malam itu ada nih. Nah, kemudian selanjutnya, apakah kewajiban niat puasa Ramadan itu harus tiap malam atau bisa dicukupi? Bisa dicukupi apa ini? Dari awal Ramadan? Jawabnya bisa. Jadi pokoknya di awal Ramadan niat puasa satu bulan. Artinya gini, kalau misalnya seseorang ketiduran sebelum maghrib itu saking capeknya tidur, bangun-bangun adzan subuh, berarti kan rung buka loh, dan belum niat puasa juga loh.
Mungkin terjadi sholatnya dikodok karena ketiduran ya, tidak menyengaja tidur. Berarti kan dia tidak maghrib, tidak isya karena ketiduran. Maka dia bangun tidur, mengkodok, bangun-bangun dah dan subuh. Maka mengkodok dulu apa? Maghrib dan isya. Dikodok jamak. Baru sholat subuh, terus lanjut poso. Nyambung. Dan sah walaupun tidak niat, karena apa? Niatnya sudah dari awal. Kan sebelum maghrib berarti kan di malam itu tidak ada kesempatan niat. Maka yang terbaik di awal itu diniatkan, kemudian diperbarui tiap malam itu lebih sempurna, kata para ulama seperti itu. Dan ingat, niat itu amal hati. Maka cukup diniatkan dalam hati, besok pokoknya puasa lagi. Tidak perlu lafadz-lafadz khusus. Jelas? Jadi amal hati itu tempatnya di dalam hati, tidak diucapkan. Niat itu termasuk amalan hati. Adapun sholat sunnah wa aman naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah itu boleh niatnya di waktu pagi atau sudah siang hari. Yang penting belum makan dari bangun tidurnya. Pagi ini wis sarapan, wetoh ibu, aku kok iki rasa-rasen mangan ya tak poso we, ndak boleh. Kalau tangi turu wis sarapan poso. Jadi syarat puasa sunnah atau syarat puasa itu dari bangun tidur belum makan apa-apa. Jadi dia bangun tidur ya belum minum, atau pokoknya dari subuh itu belum makan apa-apa. Bangun tidur minum boleh, tapi yang penting sebelum subuh. Ya, kemudian sholat subuh, dari subuh itu belum makan apa-apa, belum makan, belum sarapan, terus kok kepikiran poso ya muncul sawal ya itu ya. Itu karek wah, waduh ini berarti meh entek sawale. Wes poso we. Ya, padahal dari malam belum niat puasa. Boleh nggak seperti itu? Boleh, sah. Karena apa? Puasa sun. Nah, tapi kalau puasa wajib enggak boleh. Harus diniatkan dari malam harinya. Contoh puasa wajib ada puasa kodok. Puasa kodok. Ya. Puasa kodok. Jadi misalnya iki ketok ya longgar ora nyambut gawe. Anu tak poso nyaur ya itu dah mengkodok kemarin utang Ramadan, padahal dari tadi malam belum niat puasa. Boleh nggak itu? Nggak boleh, harus dari malam hari. Kalau puasa wajib, termasuk puasa kafaroh atau puasa nadar ya, puasa bayar kafaroh, bayar denda, itu puasa wajib, maka harus diniatkan dari malam harinya. Sampai di sini dulu ikhwati fillah. Pembahasan kita, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang dibahas? Ya. Boleh membandingkan niat puasa Syawal dengan puasa hari Kamis? Ya. Jadi untuk menggabungkan beberapa niat pada satu amal, ini ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh itu ketika ada di antaranya dalil, ada dalilnya. Kemudian apa? Status puasanya itu sama-sama sunnah. Sehingga wajib nggak boleh digabung dengan sunnah karena statusnya berbeda. Nah, kalau puasa Senin Kemis sama Syawal itu kan sama-sama puasa sunnah. Maka sebagian ulama berpendapat boleh, ya, boleh menggabungkan. Misalnya apa? Puasa Senin juga puasa Syawal. Wallahu a'lam seperti itu. Cukup. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum.